Nah, saya lanjutkan. Ini ada quotes menarik. Saya terjemahkan. Engkau tidak harus berusaha positif sepanjang waktu. Merasa sedih, marah, kesal, frustasi, takut, dan cemas adalah hal yang wajar. Memiliki perasaan seperti itu tidak menjadikanmu orang yang negatif, namun hanya menjadikanmu manusia. Kok saya mudah sedih, Pak, marah, Pak, kesal, frustasi, takut, cemas. Saya kok begini sih, Pak? Ya enggak apa-apa, manusiawi. Problemnya bukan kamu punya perasaan itu apa enggak, caramu merespon perasaan-perasaan tadi. Itu nanti menentukan mentalmu sehat, kamu sudah dewasa atau belum. Manusia wajar saja, kadang bisa sedih, kadang marah, kadang kesal, kadang frustasi. Tidak apa-apa. Jadi kalau kalian ngalami, kalian sadari saja. Oh, saya sedang marah ini. Itu mungkin bisa menurunkan level marahmu banyak. Oh, ternyata ini saya cemas. Banyak kita yang panik, tidak sadar, bingung, akhirnya seolah-olah kalau sedang kesal, sedang takut, sedang cemas itu sesuatu yang tercela. Padahal manusiawi saja. Tergantung nanti kita menyikapinya. Ini yang lebih penting. Kalau kita tidak menerima perasaan ini, kalau kita menyangkal, denial, itu kemungkinan salah respon. Wong marah tapi ndak kok, saya ndak marah. Kata siapa marah tapi karo melulu-melulu. Ya sudah jelas marah tapi ndak diakoni. Kalau marah itu sulit disembuhkan. Sudah jelas takut, saya ndak takut. Saya ndak takut. Ya kamu bilang gitu menunjukkan kamu takut sebenarnya. Diakui takut terus direspon secara positif. Jadi itu dulu saya pernah di pesantren itu, di satu kamar mandi ya kan dirumorkan sebagai angker. Nah, satu ketika teman saya malam-malam masuk ke situ, tiba-tiba ada angin, pintunya gebrak sendiri, berwak. Wah, dia terus berdiri sambil teriak-teriak, aku ora wedi, aku. Ya. Lah iya. Oh, dia bilang tidak takut, justru itu menunjukkan dia ketakutan. Gitu. Kita sering begitu, untuk nutupi sebenarnya kita takut. Oke ya, tidak apa-apa. Orang itu wajar saja. Kadang sedih, kadang marah, kadang kesal, kadang frustasi, kadang cemas, kadang takut. Itu masih belum negatif. Bisa negatif kalau respon kita salah. Itu menunjukkan kita masih manusia, kita bukan mesin. Kalau mesin enak, diprogram sabar, terus ini sabar, terus tidak bisa nanti diprogram tawakal, tawakal terus gampang kalau mesin. Kalau manusia kan tidak sesimpel itu. Makanya yuk latihan pelan-pelan untuk menyikapinya secara positif. Nah, ini menarik untuk bahan muhasabah ya. Kadang-kadang kita mempertanyakan diri kita, apakah aku normal, Pak? Apakah saya baik-baik saja, Pak? Kalian tidak usah takut, tidak usah frustasi, tidak usah galau kalau merasa tidak baik-baik saja. Wong normal tidak normal itu tergantung parameternya. Di situ saya tulis misalnya, normal dan tidak normal itu bisa dari banyak pendekatan. Bisa normal tidak normal itu pendekatannya sosiokultural, sesuai kewajaran di tengah masyarakat. Kadang-kadang di masyarakat tertentu ini normal, di masyarakat yang lain tidak. Nah, jadi kadang-kadang kalian juga
begitu, merasa tidak normal karena tidak cocok saja dengan kesepakatan masyarakatnya. Mungkin tidak ada hubungannya dengan benar salah, tapi yo kalah dari sisi populer saja. Di situ saya kasih contoh ini. Kalau di buku ada contoh, di budaya tertentu menangis meratap pada pemakaman orang asing itu biasa, tapi di budaya yang lain dianggap tidak normal. Wong pemakamannya orang asing kok sampai menangis meratap-ratap. Nah ini namanya budaya. Ada satu daerah kalau teman-teman disuguh makan harus habis. Tapi di daerah yang lain kalau teman-teman disuguh makan justru jangan habis. Nah itu kenormalan yang berbeda dari kultur yang berbeda. Kenapa sih logikanya kok yang di sini harus habis? Yo biar tidak mubazir. Sementara yang sini jangan sampai habis, biar kita tidak dianggap nek bahasa Jawa ini geragas. Disuguhi banyak sekali yo, habis semua kan gitu. Ya, makanya kalian harus pinter-pinter ya kalau bertamu di tempat yang jangan sampai habis, yo kalau ngambil makanan yang banyak nanti biar tidak habis. Nah, kalian harus paham budaya. Jadi normal dan tidak normal ini berdasarkan budaya. Ada yang berdasarkan fungsi, namanya pendekatan fungsional. Disebut normal kalau kita bisa melakukan apa saja sendiri, mandiri. Bisa makan sendiri, bisa sekolah sendiri, bisa jalan sendiri, bisa apa-apa mandiri. Terus, berarti kamu sehat. Nah, ini namanya fungsional. Kamu normal. Nah, yang tidak bisa sendiri, perlu bantuan, perlu dorongan. Orang menyebutnya tidak normal. Ini namanya pendekatan fungsional saja. Ada kalanya normal dan tidak normal itu berdasarkan zamannya saja. Zaman dulu normal, zaman sekarang tidak normal. Di buku ada contoh, zaman dulu kalau ada guru mukul muridnya, biar muridnya kapok, biar muridnya jadi tidak nakal lagi, itu biasa. Tapi sekarang bisa dilaporkan polisi gurunya. Nah, normalnya berubah hari ini. Nah, ini pendekatannya sejarah. Makanya kalian jangan kaget, kan banyak itu sekarang yang melapor guru dan murid itu. Zamannya berubah ternyata. Tidak sama dengan dulu. Kalau zaman saya kuliah dulu, ya kadang-kadang setiap hari Senin itu gurunya ganti penggaris. Iya, karena tiap hari Senin kita disuruh baris, dilihat kukunya. Kalau panjang-panjang kukunya dipukul pakai penggaris, gitu ya. Kadang sampai penggarisnya patah. Itu kalau hari ini bisa ditangkap polisi, gurunya dianggap penganiayaan. Tapi zaman dulu normal. Itu berarti pendekatan sejarah normal tidak normal itu. Ada kalanya pendekatan situasional, ya lihat situasi. Di situasi tertentu normal, tapi di situasi yang berbeda ya tidak normal. Kamu kuliah misalnya pakai baju tidur, orang menyebut kamu itu tidak normal, kuliah kok pakai baju tidur. Nah berarti apa? Salah situasi, bukan berarti pakai baju tidur itu keliru, tapi tidak pas situasinya. Nah, kalau baju tidur kamu pakai tidur baru pas. Ini namanya situasional. Situasinya apa, kamu melakukan apa. Normal dan tidak normalnya tergantung situasi. Ada pendekatan medis. Kalau ini ya berdasarkan vonis ahlinya. Kalau ingin tahu normal atau tidak, ketemu dokter, ketemu psikiater, ketemu psikolog. Ada normal dan tidak normal itu berdasarkan statistik mayoritas. Itu seperti syairnya Ronggo Warsito itu, menangi zaman edan. Di zaman edan justru yang waras akan dianggap edan, karena semua orang edan. Kalau semua orang sudah edan, yang tidak edan akan dianggap edan. Yang waras dianggap tidak normal, karena semua orang sudah tidak normal lagi. Ini namanya statistik.
Misalnya ngaji filsafat ini, semuanya setuju filsafat. Kalau ada satu yang anti filsafat, ini kan dianggap tidak normal. Ini normal dari aspek statistik. Mayoritas, minoritas. Jadi kalian tenang saja kalau ada orang bilang, kamu itu dasar tidak normal. Lu tidak normal dari perspektif apa dulu? Apakah perspektif kultural? Apakah perspektif sejarah? Apakah... Jadi biar kamu tidak terlalu stres kalau dianggap tidak normal ya. Ternyata normal tidak normal itu ya parameternya banyak macam-macam. Kadang baik-baik saja ya disebut tidak normal karena salah situasi misalnya. Mungkin kalian sering salah kostum atau salah apa, itu kan situasional. Atau ya vonis dokter saja, kan itu kata dokter. Kalau saya sih kan ada orang yang begitu. Nah, normal dan tidak normal, ya sakit tidak sakit tergantung saya lah. Masa tergantung dokternya, kan ada orang kayak begitu. Nah, ini ukuran-ukuran normal atau tidak. Tapi meskipun begitu, kalau ini kan standar, kalian tidak baik-baik saja kalau ada gejala-gejala ini. Ini kita belum masuk ke agama ya, ini masih mencermati diri kita, ini waras apa tidak. Ada banyak, ini sebagiannya dulu ya. Kita tidak baik-baik saja, coba dicek. Teman-teman ngalami ini enggak? Yang pertama apa? Moodnya berubah secara drastis. Tiba-tiba sedih dalam sekali tanpa alasan. Atau seperti orang ekstase, ceria luar biasa, padahal ya tidak ada apa-apa. Itu alamat tidak baik-baik saja. Jadi moodnya tiba-tiba sangat drop atau tiba-tiba sangat melambung, tidak terkendali. Nah, kalau ada gejala-gejala seperti ini, ambil nafas sebentar, mundur sebentar. Ada yang tidak beres. Atau yang kedua, ada masalah dengan tidur. Entah sulit tidur, entah berlebihan tidur, kokean turu. Pinginnya tidur saja. Nah, mulai pagi sampai sore tidur saja. Kemungkinan ada masalah. Atau sebaliknya, sulit tidur. Sudah macam-macam obat diminum, CTM sakbok entek misalnya. Ya wae kalau levelnya kalian obat tidur kan mahal, itu CTM wae. Nah, ada masalah. Jadi kalau kalian berhari-hari sulit tidur, mungkin ada problem dengan mental. Yo kalau ndak bisa tidurnya malam ini saja atau 1-2 malam, mungkin karena kokean ngopi atau karena ada apa, itu mungkin bisa. Memang niatnya melekan mungkin bisa, tapi yang terus-terusan ndak bisa tidur ada masalah pasti. Atau yang ketiga, berat badan naik drastis atau turun drastis, alasannya tidak jelas. Kamu tidak sadar, tiba-tiba kok naik atau tiba-tiba turun, mesti ada masalah. Tapi kalau kamu sengaja diet atau sengaja makan banyak, itu beda, memang kamu sengaja. Tapi ini kamu sebenarnya tidak ingin diet, kok tiba-tiba kurus. Kamu juga perasaan makan itu biasa-biasa tapi kok gemuk, atau selera makanmu tidak terkontrol, kemungkinan ada masalah. Atau kamu menyendiri, kamu pingin sendiri, tidak mau diganggu dalam waktu lama, kemungkinan kita tidak baik-baik saja. Ingin mengisolasi diri terus, tidak nyaman saya Pak dengan orang lain, saya ingin dengan duniaku sendiri, tidak mau diganggu. Kemungkinan kita tidak baik-baik saja. Atau susah berkonsentrasi, ngambil keputusan susah, selalu bingung. Sekedar pingin makan di mana malam ini itu mikirnya suwi banget.
stres gara-gara itu. Kok kamu kurus? Saya mikir, Pak. Mikir apa? Mikir makan di mana. Tiap hari begitu, Pak. Jadi ada masalah, Pak. Hal-hal biasa-biasa jadi sulit kamu putuskan. Kadang-kadang kita kemarin menyebutnya yang begini kan overthinking. Untuk hal-hal yang tidak penting. Kemungkinan kita tidak baik-baik saja. Ayo ya. Yo kalimat saya tidak baik-baik saja itu yo. Saya tidak berani bilang kamu kesehatan mentalmu agak terganggu. Tapi mungkin ada hal-hal yang perlu kamu perbaiki. Masih ada lagi. Yaitu tingkat energimu drastis berubahnya. Ada ndak yang teman-teman tiba-tiba mudah lelah? Biasanya saya itu sehat loh Pak. Sekarang jalan sebentar ke kampus rasanya lelahnya luar biasa. Nah ini berarti energi kita tiba-tiba turun drastis. Atau ada gembira berlebihan yang tidak wajar. Cuma nonton apa gitu, ketawanya tidak selesai-selesai. Kemungkinan kita butuh pelampiasan. Jadi kita butuh pelarian. Nah ini jangan-jangan kita memang tidak baik-baik saja. Apalagi yang ini, ada persepsi atau pola pikir yang terganggu. Mungkin ada yang mengalami delusi atau halusinasi, melihat yang sebenarnya tidak ada, atau membayangkan yang buruk-buruk sampai kamu sedih sendiri. Nah ini berarti kita tidak baik-baik saja. Ada lagi perubahan dalam perilaku. Jadi tiba-tiba sensi, ngamukan, tersinggungan. Kemungkinan ya memang tidak baik-baik saja. Atau merasa diri tidak bernilai. Mungkin kemarin pernah saya ceritakan ya, tiba-tiba ada mahasiswa yang curhat ke saya bahwa Pak, kenapa sih saya itu ada di dunia ini? Gunanya apa Allah itu menciptakan saya? Wong saya merasa tidak ada gunanya apa-apa. Saya itu beban bagi semuanya yang lain. Kalau ada yang pikirannya begini ya memang sedang tidak baik-baik saja. Ayo kita bereskan pelan-pelan. Jangan kesusu ngambil keputusan yang buruk-buruk. Jadi ini rasa tidak bernilai. Apa sih gunanya aku, siapalah aku, dan lain sebagainya. Atau kalau yang terakhir ini mungkin agak unik. Ini namanya psikosomatis. Psikosomatis itu sebenarnya gangguan jiwa, tapi merembetnya ke sakit fisik. Mudah sakit kepala, mudah nyeri, asam lambungnya naik, vertigonya kumat, dan lain sebagainya. Ini biasanya namanya psikosomatis. Kalau mau ujian, asam lambungnya naik. Itu psikosomatis namanya. Jadi sebenarnya itu pikiran, tapi yang mengimbas ke fisik. Jadi ini kebalikannya mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Kalau ini dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat. Karena diawali dari pikiran, dari jiwa, mengimbas ke sakit fisik. Kalau dalam sejarah Islam kan ada cerita Imam Ghazali menyembuhkan, saya lupa, kalau bukan Al-Ma'mun ya Al-Amin, waktu muda. Yang dia ini sedang anaknya raja tapi jatuh cinta tapi tidak berani ngomong. Karena ya dia anaknya raja yang dicintai mungkin orang biasa. Sampai kemudian jatuh sakit. Nah, kan jatuh cinta tidak berani ngomong bisa jadi sakit. Ini namanya psikosomatis.
Yang itu ndak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Akhirnya sama Imam Ghazali, ketika beliau diminta nasihatnya gimana agar pangeran ini sembuh, sama Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Sama Imam Syafi'i dibisikilah nama-nama jalan seluruh kota. Nah, pas nama jalan di mana perempuan yang dia jatuh cinta ini tinggal, pangerannya melek. Wah, seneng Imam Syafi'i. Mesti hubungannya dengan jalan ini. Terus coba cari nama perempuan-perempuan semua yang tinggal di jalan itu. Nah, dibisikkanlah ke telinganya pangeran itu, dan begitu pas nama perempuan yang dia cintai, kaget dia. Tiba-tiba bangun. Nah, ternyata kuncinya di situ. Jalan keluarnya gampang, dikawinkan. Wong anaknya raja kan gampang. Kalau kalian tidak tahu saya. Ya kalau kalian stres koyo apa meskipun ketahuan penyakitnya, kalau kayak gitu tidak jaminan juga. Kalau anaknya raja sih gampang. Baik, saya lanjutkan. Kalau ada ciri-ciri tadi berarti tidak baik-baik saja kalian. Ayo ya, mulai kita sembuhkan diri kita pelan-pelan. Ini saya ada kalimat menarik dari Lewis, The Problem of Pain. Kata dia, rasa sakit mental itu tidak sedramatis rasa sakit fisik, namun lebih banyak terjadi dan lebih sulit ditanggung. Upaya yang sering kita lakukan untuk menyembunyikan rasa sakit mental biasanya menambah bebannya. Lebih mudah mengatakan gigiku sakit daripada mengatakan hatiku hancur. Jadi orang yang sakit mental itu kan memang mau cerita itu rasanya enggak enak. Kalau sakit gigi sih gampang. Teori ini berlawanan dengan lagunya Maggie Z itu. Daripada sakit gigi lebih baik sakit hati. Kalau ini enggak. Ayo ngomong sakit hati gampang, sakit gigi gampang, tapi ngomong sakit hati sulit. Jadi makanya teman-teman saja yang punya circle, punya teman, punya jaringan, punya kelompok, punya kolega, yuk saling peduli. Karena kadang-kadang sahabat kita, teman kita yang dalam kesulitan dalam aspek mental ini, sulit sekali kita mendeteksinya. Ayo saling peduli, saling mendukung. Kalau sakit fisik gampang. Kita sering dapat berita teman kita yang ini sakit ini sekarang abnormal, ketahuan, tinggal kita jenguk di rumah sakit, selesai. Tapi yang sedang kecewa, sedang patah hati kan tidak ada woro-woronya di grup WA. Kan tidak ada yang terus ayo kita jenguk teman kita itu, dia sedang patah hati, dia sedang kecewa, dia kan tidak begitu. Nah, itu sulitnya sakit mental. Padahal kadang-kadang sakit mental itu efeknya bisa fatal. Kayak saya bilang tadi, sampai ada yang mengakhiri hidupnya. Maka penting bareng-bareng, ayo kita saling peduli. Apalagi kalian kan kemarin cerita-ceritanya yang mengakhiri hidup banyak yang muda-muda. Berarti kalian juga ayo waspada dengan circle sekelilingmu, dengan teman-temanmu, sahabatmu.